Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat siang, selamat berhari Valentine ya. Saya bilang sama Fania, Van, kenapa kok hari ini tidak pakai bajunya baju yang ala-ala Kyonghi gitu ya. Oh minggu depan Bu, karena minggu ini pakai yang Valentine dulu ya, karena kita berdekatan. Dan saya lihat beberapa teman-teman kita nih lah pagi berlibur ini, long weekend ini ya. Habis Sintia langsung permulaan puasa. Oke, langsung aja. Karena tahun ini saya baru pertama di sini, jadi saya belum sampaikan The Valley of Decision. Jadi saya gabung The Valley of Decision dan testing ya. Next kan langsung aja kepada ayatnya. Mari kita baca bersama-sama dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan, sebentar. Setiap kita Bapak Ibu seperti Pak Roni pernah ceritakan, setiap hari itu pasti diperhadapkan. Ada pada sebuah pilihan. Pak Roni juga udah jelaskan mau pakai baju apa, kemudian mau lewat jalan mana, semua ada perhadapkan. Terus kemudian dikatakan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lanjutkan baca, pilihlah. Kata pilihlah itu berarti gini, Tuhan memberi pilihan, ada dihadapkan pada kita, tapi juga Tuhan memberikan perintah, ini loh yang harus kamu pilih. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Tuhan bukan hanya memberi pilihan, tapi perintah. Ini yang terbaik yang harus kamu pilih, yaitu kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, di mana kata pilihlah itu bakar, yang artinya menunjuk, yang excellent yang kita pilih. Ya oke, next lagi kita akan belajar. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita belajar kronologisnya. Orang itu tiap hari kan diperhadapkan pada pilihan. Tapi sebelum mengambil keputusan, itu ada namanya apa di tengah-tengah? Ada pilihan, ada keputusan. Sebelum orang itu memutuskan, di tengah-tengah itu apa namanya? Pertimbangan. Sekarang yang perlu kita doa dan minta sama Tuhan ini adalah di titik pertimbangan. Keputusan adalah hasil dari pertimbangan. Nah, pertimbangan itu berasal dari apa sih? Mindset kita. Pola pikir kita, apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap sayang, apa yang kita anggap berharga, maka kita akan memutuskan sesuai dengan mindset yang kita anggap penting Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lagi deh ya. Nah keputusan kita now menentukan masa depan kita. Sama-sama katakan, keputusan saya sekarang menentukan masa depan kita. Keputusan Jos dulu pernah berbuat salah, menentukan 7 tahun kelewatan waktu semua sebelumnya itu ya Jos ya. Dan yang perlu kita tahu, bukan hanya menentukan masa depan kita, tapi menentukan juga, berdampak juga pada orang-orang di sekeliling kita. Saya membaca bukunya John Bevere, judulnya Kryptonite. Dia menuliskan ada seorang bernama Akan. Siapakah Akan ini? Pada zamannya Yosua. Ketika Yosua berhasil mengalahkan Yeriko, menduduki Yeriko, merebut dan menjarah semua barang-barang. Ada barang-barang dikhususkan buat bait suci. Nah si Akan ini melihat, wow ini barang yang luar biasa. Dia mengambil keputusan mencuri barang tersebut, disembunyikannya paling dalam. Kemudian Yosua menyuruh orang Israel lagi berperang melawan suatu kota yang kecil namanya kota Ai. 36 orang mati. Sehingga mereka lari terbirit-birit Bapak Ibu. Nah setelah itu ketahuanlah bahwa ternyata Akan yang sudah berbuat dosa. Dan apa yang dilakukannya? Seluruh isi keluarganya dibantai, dihukum mati semuanya. Gara-gara satu kesalahan seorang suami mengakibatkan seisi keluarga mengalami dampaknya. Kalau kita seorang pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam pelayanan, awas loh dengan keputusan kita Bapak Ibu. Karena keputusan kita bukan hanya menentukan kita, masa depan kita, tapi masa depan orang-orang yang kita pimpin. Karena mereka semua tuh ngikut kemana pemimpin ambil keputusan. Paham ya? Jadi pertimbangan itu penting. Saya bukan fokus di putusannya, tapi di pertimbangannya. Next kan. Nah, pertimbangan itu gini. Bapak Ibu kalau memilih yang baik, di antara yang kurang baik, gampang. Saya cerita sedikit yang di-spill sama Pak Roni kemarin. Ya waktu SMP, SMA, lumayan lah ya yang naksir-naksir saya, enggak jelek-jelek amat lah ya.
Kalau orang Surabaya, kalau segenerasi saya itu, istilahnya orang Surabaya bilang ngapel. Jadi cowok datang ke rumah gitu. Lumayan kalau Sabtu malam minggu bisa lah 8, 10 cowok datang ke rumah. SMP yang datang dari SMA lain, dari kampus-kampus lain gitu. Primadona bunga nih, itu kegeeran kali Jos. Nah perhatikan Bapak Ibu, dari antara cowok-cowok itu saya sudah takut Tuhan ya. Tapi kalau saya melihat mereka gini, itu adalah saya enggak usah afkir lah. Eliminasi sudah. Saya enggak usah pusing-pusing mikirin, kalau sudah tahu gini out sudah. Itu gampang pertimbangan. Nah kemudian dari antara semua itu pasti juga ada yang teman-teman gereja. Jadi gini Bapak Ibu, kalau memilih yang baik di antara yang kurang baik gampang. Tapi sekarang adalah memilih yang terbaik di antara yang baik sudah lebih sulit. Tapi pilihan kita bukan hanya yang terbaik Bapak Ibu menurut akal budi kita. Kita lahir Tuhan kasih akal budi sehingga kita bisa menentukan, mengambil keputusan. Tapi untuk benar dan terbaik kita nggak bisa dari diri kita. Perlu firman, perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Karena gini loh, ketika kita terbaik dan benar bukan hanya untuk sekarang tapi jauh ke depan kehidupan kita itu ditentukan dari keputusan yang baik, terbaik dan benar sekarang. Oke. Dari beberapa cowok tersebut Bapak Ibu, adalah 2 cowok yang lumayan dalam pertimbangan saya. Final gitu ya. Yang ternyata mereka 2 pilihan saya yang ada dalam nominasi itu dalam satu persekutuan doa Bu. Yang satu pemain keyboard, cakep juga sih, tinggi sih, cool. Kalau zaman sekarang kan cewek-cewek suka yang cool ya. Yang satunya nominasi selanjutnya, petakilan. Nah saya kan memang suka cowok yang petakilan. Ini masuk nominasi hanya, lah kok pendek Bapak Ibu ya. Lah kok pendek gitu. Dari 2 nominasi ini, nah kalau saya, pertimbangan saya yang mana ya. Bapak Ibu kan kita jodoh perlu berdoa, bukan Agus, Effendi, Daud semuanya ya. Kita kan perlu berdoa, saya berdoa, akhirnya saya dapat firman Tuhan. Entarlah lain cerita lagi di seminar anak muda, bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan terhadap jodoh gitu ya, nanti lain ceritanya gitu. Akhirnya Bapak Ibu dari semuanya itu saya berdoa dan akhirnya jatuhlah pilihan saya kepada si petakilan ini Bapak Ibu. Yang artinya Roni Daud Simeon gitu. Kami selisih 8 tahun. Nah banyak teman-teman bilang sama saya gini, kok napak notoron ronensiku kok gelem be awakmu, mau kayak permen ta, yang ngerti yang berbahasa Jawa Bapak Ibu ya. Kok bisa mau sama kamu kita selisih 8 tahun, apa kamu kasih permen gitu. Nah karena selisih 8 tahun Bapak Ibu, jadi dia tuh suka ngerayu saya buat saya hal-hal enggak penting. Ini loh yang mau saya jelaskan ya. Nextkan dulu lagi. Hal-hal yang enggak penting. Gini, nih jelaskan ya. Tapi karena saya jatuh cinta sama Roni Daud Simeon, hal-hal yang enggak penting dalam rayuannya dia, itu penting buat saya. Nih, baca dulu firman Tuhannya, nanti saya jelaskan berkaitan dengan ilustrasi saya. Pada mulanya adalah firman, Bapak Ibu tahu, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi gini loh Bapak Ibu ya, kita bisa ambil keputusan berdasarkan akal budi. Tapi untuk yang terbaik dan benar, kita perlu firman, perlu Roh Kudus dalam kita. Supaya ada firman, ada Roh Kudus dalam kita, enggak lain kita harus baca, kita harus merenungkan. Pertanyaannya sekarang adalah, enggak semua firman itu buat kita penting. Coba contoh firman yang enggak penting apa? Jadi gini, firman itu adalah Allah, firman itu adalah berarti pribadi di dalam kita. Coba, tapi kan enggak semua Alkitab tuh penting. Yang enggak penting apa Jos menurut Jos? Ukuran-ukuran, peraturan-peraturan, silsilah. Itu enggak penting kan? Apa hubungannya silsilah sama kita? Apa hubungannya ukuran hasta-hasta buat kita? Enggak penting kan? Tapi karena saya cinta sama pribadi itu, firman itu, saya harus baca. Jadi firman Tuhan itu Bapak Ibu bukan sekedar tulisannya, firman itu pribadinya.
Oke, saya jadianlah sama si RDS ini, kecil petakilan ini Bapak Ibu. Terus kalau ngelayu itu, kan Pak Roni pernah cerita, karena kami beda 8 tahun. Ada kodok rokotok di pinggir kali, rokotok. Terus kalau suka ngerayu saya gini, Noni anak elondo gitu. Gak penting kan Jos? Apaan sih? Walaupun saya selisih 8 tahun, saya juga umur 20 tahun loh waktu itu. Masa saya dibilang Noni anak elondo? Rayuan apaan sih itu? Tapi karena saya cinta sama pribadi tersebut, walaupun rayuannya isinya kagak penting, tapi karena saya cinta, saya wow gemes deh lu. Yang gini, yang petakilan begini yang aku suka, yang cool gitu kok gak suka saya Bapak Ibu. Nah, tapi karena pribadi itu, berarti kan Bapak Ibu ngerti maksud saya ya. Jadi firman itu adalah pribadi. Sometimes hal-hal enggak penting buat kita. Kita enggak ngerti apa artinya. Tapi karena kita cinta sama pribadinya, kita baca, kita renungkan semuanya. Kita grab hatinya Tuhan. Next kan lagi. Langsung aja, 3 poin. Enggak banyak kok Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah baik atau terbaik dan benar. Itu harus kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Pertama ya, baik atau terbaik dan benar. Harus melibatkan Tuhan, firman Tuhan dalam kita, bukan akal budi kita aja. Next kan kita lihat ceritanya. Oke ya, sekali ini kita bercerita. Yesus itu punya orang-orang yang dikasihi, Maria, Marta, dan Lazarus Bapak Ibu ya. Yuk Jos bantu bacakan. Saya ini Bapak Ibu sudah sembuh, tadi bilang sama Leroy, sudah serak kemarin kan waktu sama Pak Roni udah sembuh. Tapi kemarin bandel Bapak Ibu di kantor, makan lagi cireng lah, jadilah. Tolong minta mic-nya dong buat Jos ya. Jos tolong bantu bacakan dulu dalam Lukas 10 ini Jos, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Iya, oke. Perhatikan Bapak Ibu, duduk dulu Jos. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya kan orang ungu, suka kalau baca Alkitab itu wah benar-benar melihat. Berarti ini rumah atas nama Marta. Yang namanya Maria dan Lazarus saudaranya itu numpang di rumahnya. Bapak Ibu jangan terlalu negatif sama Marta karena dia membuka rumahnya buat Yesus datang ke rumahnya loh. Oke, next kan lagi kita lihat ya. Saya bacakan deh Jos, Bapak. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani Bapak Ibu. Saya tanya, sibuk salah enggak Bapak Ibu? Sibuk enggak salah, apalagi misalnya kita bisnis, kita melayani. Pasti lebih sibuk yang melayani daripada yang biasa-biasa. Itu yang namanya Pak Jimmy sama Mei itu jam 8 selalu ada di tempat ini. Dan pulangnya paling akhir, datang paling awal, pulang paling akhir. Sibuk Bapak Ibu. Tapi yang saya garis bawahi di sini itu Marta bukan hanya sibuk loh. Baca lihat sama-sama, sibuk sekali melayani. Berarti Marta ini gagal fokus Bapak Ibu. Sekarang gini, Ci Juli datang ke rumah saya jadi tamu saya. Senengan mana Ci Juli? Saya duduk nemenin dengan katakanlah makan kacang atau makan telur ceplok apa adanya. Atau saya di dapur gopoh masakin Ci Juli cuman ngaplo gini aja. Saya ngomong sama siapa? Atau cuman telur ceplok aja tapi kita ngomong sama-sama. Karena yang Ci Juli datang yang dicari siapa? Saya, bukan Ci Juli cari masakan saya kan Bapak Ibu. Demikianlah itu seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sibuk yang Tuhan cari bukan hal-hal yang di luar, yang Tuhan cari itu kita Bapak Ibu. Marta duduk diam, Maria duduk diam, Marta sibuk sekali. Nah perhatikan statement saya, orang itu kalau gagal fokus sama Tuhan, dia juga akan gagal fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak fokus sama dia, tapi dia fokus sama Marta. Kita lihat ayatnya, tidakkah engkau peduli bahwa
saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia untuk membantu aku. Dia gagal fokus Bapak Ibu. Lanjutkan lagi. Ini penting. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, kamu tuh khawatir. Sebentar, Jos. Ternyata kata khawatir di sini setelah saya pelajarin bukan hanya biasa khawatir, tapi anxiety. Saya breakdown di bawahnya. Sekarang kan banyak orang yang anxiety. Kalau orang itu gagal fokus sama Tuhan, yang terjadi apa? Dia malah cemas, anxiety. Cemasnya bukan cemas biasa, tapi benar-benar anxiety, kekalutan Bapak Ibu. Termasuk tahun 2026, dia wow, sekarang tadi sebelum ini saya ke RPI Bapak Ibu Rock Pondok Indah. Dress code mereka hari ini congsam semuanya. Bahkan pakai topi yang ada buntutnya, laki-lakinya, singernya semuanya seperti itu. Orang Chinese ya kita walaupun tidak percaya tapi mereka kan percaya tahun ini show kuda api. Mereka cari apa Bapak Ibu? Feng Shui mana yang hoki. Show apa mana yang hoki. Saya pernah cerita kalau tidak salah di sini suatu kali saya itu SMA pulang sekolah tiba-tiba dapat undangan pernikahan dari teman SMA setelah dia 1 bulan tidak sekolah. Undangan pernikahan kelas 2 SMA. Dinikahkan gara-gara apa? Tahun depan itu tahun naga emas. Jadi dinikahkan supaya nanti tahun depan punya anak cowok, sionya naga emas Bapak Ibu. Jadi cari keberuntungan itu seperti itu, dikorbankan sekolahnya, masa depannya demi dapat naga emas. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat, kalau kita cari keberuntungan di luar, firman Tuhan sama Marta, kamu tuh cemas cari apa? Cari feng shui, cari hoki, cari apa? Kita lanjutkan lagi. Dan kamu kepo rempong, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bentar, belum selesai. Tetapi kita baca sama-sama, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada. Saya juga baca bukunya John Maxwell, bicara tentang leadership. Orang itu kalau fulfill bersama Tuhan, Tuhan kasih dia hikmat. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika dia ngambil ke pekerjaan hari ini, walaupun 1 jam, hasilnya akan lebih maksimal daripada orang yang 5 jam puter-puter nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Makanya saya tadi kelewatan, Salomo waktu ditanya Tuhan, kamu mau apa Salomo? Dia bilang, hati yang paham menimbang. Ingat tadi sebelum keputusan ada pertimbangan. Salomo minta hati yang paham menimbang. 1 Samuel berapa nanti lihat aja, saya ketinggalan tadi. Tapi ini yang mau saya jelaskan Bapak Ibu. Di bawahnya Tuhan berkata, adalah baik di mata Tuhan ketika Salomo meminta hati yang paham menimbang. Jadi siang hari ini nanti kita tutup, kita minta apa sih? Hati yang paham menimbang. Gitu ya. Nah, oke, next kan lagi. Yang kedua sekarang. Jadi yang pertama melibatkan Tuhan, jangan gagal fokus, jangan rempong, puter-puter keliling, nggak dapat apa-apa. Duduk, libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Yang kedua, keputusan itu harus dieksekusi Bapak Ibu. Kalau kamu keputusan tinggal keputusan, kamu akan selamanya tinggal di tempat. Keputusan harus dieksekusi. Nah, kita lihat kisahnya tentang si bungsu. Ya. Boleh Jos, baca Jos. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Stop, cukup di situ dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat kisahnya si bungsu ini, buat saya seharusnya kalimat utama, titik balik terpenting adalah di kalimat maka bangkitlah. Gini Bapak Ibu, kita bisa aja salah ambil keputusan kan dalam hidup. Bukan berarti dosa loh ya, salah ambil keputusan. Bisnis lah, pelayanan, bisa salah ambil keputusan. Aduh salah aku ambil keputusan. Kalau kita cukup sadar di kita salah ambil keputusan dan kita tidak melangkah lagi Bapak Ibu, kita akan hanya selamanya di situ.
Tapi sekarang yang harus kita lakukan adalah apa? Bangkitlah. Untuk kita bangkit dan pergi kepada Bapa, itu iblis selalu memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan yang menarik kita untuk tidak melangkah. Waduh, nanti kalau aku berbalik, malu dong apa kata orang. Kalau aku nanti sana, aduh gimana dong, dikiranya aku seperti ini. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Sehingga akhirnya kamu tidak ngambil keputusan yang terbaik dan benar itu tadi Bapak Ibu. Maka si bungsu dikatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bangkit dan pergi. Dia pikir kalau aku pulang ke bapakku, waduh malu dong. Kalau aku pulang ke bapakku sudahlah, enggak usah dianggap anak lagi. Anggap aja aku sebagai pegawainya, sebagai hambanya, enggak apa-apa, sebagai upahan. Tapi Bapak Ibu justru lebih dari apa yang dia pikirkan ketika dia pulang. Bapaknya nyambut dia. Jadi siang hari ini kalau Bapak Ibu sadar di titik salah ambil keputusan. Bapak Ibu kemudian akhirnya mengambil keputusan yang baru. Tapi iblis bilang, aduh nanti apa kata orang, ini itu. Enggak Bapak Ibu. Yang penting kita menyerahkannya bersama Tuhan, melangkah ambil keputusan itu. Yang terakhir, tapi bukan berarti selesai ya. Next kan lagi. Kembali ke Maria Marta. Oke. Kita lihat akhirnya Maria fokus sama Tuhan, intim dengan Tuhan, dia mengambil hatinya Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan, maka ia akan bertindak di dalamnya. Oke ya, next kan. Kali ini yang ini halaman ini saya bacakan, tapi saya butuh Bapak Ibu semua titik penekanan apa yang saya sampaikan hari ini di halaman ini. Karena kita bicara the valley of testing. Yuk baca sama-sama. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi lamanya. Di tempat. Perhatikan, ulangi sama saya kata sengaja. Sengaja. Karena beberapa waktu ini begitu banyak orang sharing kepada kami masalah keuangan, kesulitan ini itu, masalah kesehatan, didiagnosa dokter sakit ini itu. Tapi penekanan saya di hari ini bicara testing sengaja. Kita tuh seringkali di titik yang benar-benar bukan lagi airnya sampai ke pinggang atau sampai ke leher, tapi benar-benar sudah sampai di ujung hidung di mana kita enggak kuat lagi dan enggak tahu lagi ambil keputusan apa Bapak Ibu. Nah, kita baca lagi. Di mana ia tinggal 2 hari, di mana ia berada. Dan Yesus melanjutkan perkataannya, ini penting Bapak Ibu. Baca sama-sama. Lazarus sudah mati. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Yesus tahu enggak keadaan Lazarus gimana? Tahu. Apa? Mati Bapak Ibu. Mati itu adalah end of everything. Ada harapan enggak buat orang mati? Enggak ada. Pak Yudi, ada harapan enggak buat orang mati? Cik Juli, mati, tidak ada harapan, gak ada. Sudah dikubur, ditutup liangnya sama batu, habis, bahasa Jawanya paling enak, entek Bapak Ibu. Sudah gak bisa buat apa-apa lagi, habis, tidak ada harapan, impossible. Apa iklannya? Impossible. Pak Roni yang bisa nyanyi, saya gak bisa nyanyi. Ini. Penekanan saya, testing di hari ini, sharing saya ini. Oke, tapi kita lanjut Bapak Ibu. Keep ya. Siapa yang siang hari ini berpikir, itu aku Tuhan. Mati, impossible, tidak ada harapan. Kesehatan, dokter bilang no hope. Keuangan, udah kejerat. Tapi yuk kita baca. Tetapi sama-sama yang ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Sebentar. Tuhan bilang apa? Syukur kalau aku tidak hadir. Iya. Lucu ya Tuhan ya. Justru Tuhan mensyukuri kalau nggak hadir. Artinya justru Tuhan mensyukuri Lazarus mati.
Tapi ini penekanan saya, satu kata Bapak Ibu, untuk siang hari ini. Yuk kita baca sama-sama, marilah kita pergi sekarang. Sama-sama katakan, sekarang. Kalau tadi Tuhan sengaja tunda 2 hari. Dan firman Tuhan berkata dia bersyukur, aku bersyukur. Bukan bersyukur untuk kesembuhannya, belum. Dia bukan bersyukur untuk kebangkitannya Lazarus, belum. Tapi bersyukur untuk apa? Justru Yesus bersyukur untuk kematiannya, untuk menunda Bapak Ibu. Dan sekarang dia berkata, now it's time. Sekarang. Tapi sekarangnya Tuhan sama sekarangnya kita tuh beda Bapak Ibu, sakitnya gitu. Tapi tetap ada waktu sekarang bagi Tuhan Bapak Ibu. Dan sekarangnya Tuhan itu istilahnya sudah mati, tidak ada harapan. Tapi di situ justru Tuhan buat mujizat. Jadi penekanan saya sharing pada hari ini, Valley of Testing adalah sekarang. Alung, kamu akan sembuh pulih sepenuhnya. Sekarang katakan, tangan Tuhan ada padamu. Setiap kita Bapak Ibu, kita berkata sekarang. Cuman kita tidak bisa manipulasi Tuhan loh untuk bicara waktu ya Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Nah sekarang saya bicara tentang respon Tuhan nih kepada Maria dan Marta. Mati dong Lazarus. Yesus datang kan. Tapi belum sampai ke desanya, masih di luar kota mau masuk. Marta datang duluan nih. Yuk, saya bacakan, Bapak Ibu keep ya kalimat pertama. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Keep dulu ya perkataan pertama, kalimat pertama dari Marta. Oke, saya tidak perlu terlalu panjang hal ini, saya cuma mau jelaskan. Terhadap Marta, Tuhan sama sekali enggak tergerak. Karena bagi Marta Tuhan enggak penting. Tuhan enggak tergerak sama sekali. Lihat Bapak Ibu ya, kata Yesus kepada Marta, bla bla bla. Kata Marta kepada Yesus, nah itu semuanya. Yesus kagak tergerak, belum bertindak, cuman tektok, cuman ngomong. Next kan lagi kita belajar. Maka kata Marta kepada Yesus, loh Marta ini percaya Tuhan, dia tahu Tuhan buat mujizat, tapi kepercayaannya Marta itu belum menggerakkan hati Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kata Yesus kepada Marta, kata Marta kepada Yesus. Nanti Bapak Ibu pelajarin sendiri di rumah ya. Marta ke Yesus, Yesus ke Marta, Marta ke Yesus, Yesus ke Marta. Kagak membuat Yesus itu mengambil tindakan. Oke, pulang Marta. Dia bilang ke Maria, Maria itu guru datang. Dalam perjalanan Yesus masuk ke Betania. Next kan sekarang. Oke. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, gitu ya. Ini dia nih sudah kelihatan ya. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, baca sama-sama, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perkataan yang sama persis plek keteplek dari Marta dan Maria. Sudah kalau saya khotbah apalagi lagi semangat, maklum Bapak Ibu bahasa Jawa keluar semua sudahlah ya. Saya anggap Bapak Ibu mengerti semuanya ya. Amin. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masih gula hatinya. Bahasa Jawanya entek sudah hatinya Tuhan. Gitu ya. Ia sangat terharu dan kalimat, kenapa sayang? Di kalimat pertama yang dikatakan Yesus apa? Baca sama-sama. Di manakah dia kamu baringkan? Langsung bertindak. Karena apa Bapak Ibu? Karena Maria punya hubungan. Di mata Maria Tuhan itu penting. Ingat tadi saya baca firman Tuhan, ukuran-ukuran tidak penting. Tapi karena saya menganggap Tuhan penting, saya menganggap firman penting, saya baca Bapak Ibu. Gitu ya. Dan kemudian di manakah dia bakal membaringkan? Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus.
Ini dia. Baca Bapak Ibu satu kalimat ini luar biasa. Maka menangislah Yesus. Kalau Yesus sudah menangis, wow, sudah apapun Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, Yesus dalam hidupnya hanya 2 kali menangis. Yang pertama, dia menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, karena Yerusalem tidak mau bertobat. Tapi yang kedua, karena hatinya terebut sama seorang Maria Bapak Ibu. Karena bagi Maria Tuhan itu penting. Maka bagi Tuhan Maria itu penting. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Dan langsung Tuhan bertindak. Angkat batu itu. Siang hari ini Bapak Ibu. Siapa yang berpikir mati aku. Tidak ada harapan. Sudah terkubur. Tuhan tetap bisa berbuat. Cuman perbaiki fokusmu. Kepentinganmu itu diperbaiki Bapak Ibu. Next kan lagi. Nah, saya nggak lama lagi dikit ya. Ini ayat yang udah sering kita baca. Jos tolong bantu bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Saya mau ajak gini ya. Firman Tuhan itu bukan dibaca tapi direnungkan. Sama-sama katakan. 1, 2, 3. Firman Tuhan itu bukan hanya dibaca tapi direnungkan. Pak Roni udah sering ngajarin apa bedanya baca dan renungkan. Baca itu, renungkan itu pelan-pelan. Ada lagunya Yeremia ya sayang ya, apabila aku bertemu dengan perkataanmu maka aku menikmatinya. Bayangkan kamu yang lagi benar-benar ada di posisi itu, Tuhan bicara sama kamu. Gitu ya, oke. Nah, sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya minta tolong ilustrasi Bapak Ibu. Nah saya sudah janjian sama Egi, tolongin Gi ya. Untung suaminya enggak ikut. Gitu ya. Sini Gi. Bapak Ibu kan sering tahu ayat ini. Tapi siang hari ini saya kasih ilustrasi sehingga Bapak Ibu seumur-umur enggak akan lupa bahwa firman Tuhan itu membuat kita bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maafin ya Egi ya. Ini bedak bukan expire kok Diki. Anggap kamu kalah main kartu ya Ki ya. Permisi. Kamu cantik gak Ki? Cantik dong. Sorry Ki ya, nanti perapiin ya Ki ya. Aduh, cantik gak Bapak Ibu ya Ki? Kamu cantik gak? Dirimu sendiri cantik gak? Puji Tuhan, Ci. Oh cantik dong berarti ya. Atas suami saya. Atas dirimu sendiri, cantik gak? Cantik. Oke Bapak Ibu ya. Oh doe. Permisi. Nanti bisa dihapus kok, ini saya cari yang gampang bisa dihapus kok. Ini orang yang ngerti make up, ini Chandra Mamita kan make up artis juga ya. Saya taruh yang merah di sini bisa jadi rose dong. Ini bisa jadi rose nih nanti, jadi blush on ya. Kamu cantik enggak Egi? Nah cantik ya. Oke Bapak Ibu saya kasih sekarang lukisan kepada Egi. Lukisan ini bicara seisi dunia Bapak Ibu. Di dalam dunia penuh dengan daya tarik. Mau kita terpikat dengan kekayaan, jabatan, ketenaran. Mau kita terikat sekarang dengan semua fasilitasnya. Tapi di dalam dunia juga ada kesusahan. Ada semua, tadi yang dikatakan Lazarus mati. Indah gak Ki? Apa yang kamu lihat? Tangga. Tangga, terus apa lagi? Jembatan. Jembatan. Kota apa ini Ki berarti tulisannya? China mungkin ya. Mau kamu ke sana? Mau. Katanya Ki. Kenapa kamu ke sana? Makan babi katanya gitu ya. Ini ada apanya Ki di sini Ki? Orang-orang sepeda. Keren gak ini Ki? Intinya ini semua keren gak sih? Kamu cantik gak? Cantik ya? Ini keren gak? Cantik gak Bapak Ibu Egi?
Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih firman itu dikatakan membuat kamu bertindak hati-hati sesuai yang segala yang tertulis di dalamnya? Karena firman Tuhan tuh kayak cermin Bapak Ibu. Sekarang lihatlah dirimu. Kenapa kamu ketawa? Hancur. Sadar kamu sekarang kalau kamu hancur? Setelah ngaca kamu sadar. Tadi kamu lihat itu sadar enggak? Enggak. Kamu keren kan? Kamu cantik kan? Tapi sekarang setelah ini kamu ngaca hancur. Nah sekarang saya kasih waktu kamu minggir sebentar, dibersihin di situ, nanti kembali lagi ke sini aja Ki ya. Oke, sembari menunggu Eki Bapak Ibu ya, kita sekarang lanjutkan dulu lagi sedikit. Nah, kenapa Bapak Ibu saya taruh gambar ini? Karena ini yang terakhir Tuhan bicara luar biasa kepada saya. Firman kan? Yang kenal di sini, ini adalah Pak Arke Tirayoh yang sudah berapa kali ke sini. Ibu Kim Tirayoh, waktu itu sempat yang beberapa tim medis sama beliau pergi ke Baduy. Ada Leroy ya, inget banget dong Leroy ya, sama Ibu Kim ya. Walaupun sakit tapi semangatnya luar biasa. Jadi gini, Ibu Kim ini tahun 2001 didiagnosa kanker, akhirnya pindah ke Amerika. Tahun kanker payudara. Tahun 2006 akhirnya dioperasi. Sembuhlah sampai 2018. 2018 terjangkit lagi sudah ke tulang belakang. Akhirnya menyebar sampailah ke paru-paru, ke ginjal. Nah ini adalah kami ke rumahnya. Jadi Ibu Kim ini adalah salah satu penatua tua-tua di Rock Los Angeles. Tirsa bilang, "Mah, Tante Kim itu orang tulus banget. Merupakan mamah rohani lah buat anak-anak di Rock LA. Kalau sampai Tante Kim tidak ada, aku pasti yang sedih banget itu aku." Bahkan mantu saya, Semi suaminya Tirsa itu sempat tinggal sama-sama beliau. Jadi Tirsa tuh paling sedih banget sama Semi. Ini adalah kami ke rumahnya tanggal 29 Desember kemarin. Nah, jadi di Amerika tuh Bapak Ibu kalau sudah posisi dokter angkat tangan, tunggu ya Ki ya. Kalau posisi dokter angkat tangan itu sudah nggak di rumah sakit lagi, ditaruh tempat namanya hospice. Hospice itu adalah tempat peralihan kamu benar-benar sudah mati. Jadi bukan di rumah sakit lagi. Tapi anaknya bilang jangan di hospice lah, di rumah. Jadi di rumahnya dipasang infus lah, semua peralatan dimasuk ke rumahnya. Nah ini masih bisa senyum ya Bapak Ibu ya. Dan Besa cucu kami yang kedua numpain susu sengaja karena untuk kasih minum anjingnya. Ibu Kim ambil tisu, dia yang lapin. Besa jangan gitu. Nextnya, ini Tirsa, Semi sama cucu saya 3, Tevi. Next kan lagi, ini tanggal 5 Januari kemarin adalah anniversary beliau ke 33 tahun. Yang bikin semua itu jadi terharu karena suaminya Pak Arke itu bawa gitar menyanyikan lagu cinta. Lagunya bagus banget loh, lagunya bagus banget. Dan kondisi ini dia sudah benar-benar kuning, bengkak semua. Terus dia bilang, "Kenapa Arke nyanyi? Siapa yang anniversary?" Katanya udah gitu. Seumur hidup saya baru sekali ini di mana orang meninggal dia sudah tahu waktunya, di mana orang-orang yang kasih sama dia tahu waktunya. Semua nih pamit satu-satu sama dia. Semua peluk-peluk Bapak Ibu ya. Dan akhirnya tanggal 12 Januari meninggal beliau. Ini loh Bapak Ibu yang mau saya katakan gini, saya sih apa hak saya mau protes sama Tuhan, saya enggak protes, cuman tanda tanya aja, Tuhan kenapa ya Tuhan ya? Saya ngerti firman Bapak Ibu, kenapa ya Tuhan orang yang demikian tulus, demikian takut akan Tuhan meninggal di usia 56. Kalau dari 2001 sampai 2026 meninggal 25 tahun, berarti separuh hidupnya susah kan? Saya tanya sama Tuhan, why? Bukan protes, kagak. Ya enggak setengah protes, enggak loh ya. Tanya aja, kenapa Tuhan? Ini loh Bapak Ibu, maka kalau firman Tuhan itu penting buat kita,
Di tengah kita, why Lord, Tuhan tuh bisa menjawab saya secara audible. Makanya saya perlu masukkan ini di sharing saya pada siang hari ini. Karena gini loh Bapak Ibu. Tuhan tuh bilang gini, next kan ayatnya. Sebab sudah bersih ya Ki ya, tunggu dulu, masih di situ dulu Ki. Sebab aku yakin, Bapak Ibu kita baca sama-sama yang atas, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kenapa saya masukkan ini? Tuhan tuh bicara audible buat saya. Ini loh yang mau saya, gini, mau ngomong aja bingung, karena terlalu banyak di otak, bingung mau menerjemahkannya. Pak Roni suamiku kok. Jadi gini Bapak Ibu ya, jangan sampai keputusan hidup kita ini hanya di drive dengan semua perkara dunia Bapak Ibu. Tuhan tuh mau ngomong sama saya gini loh, Nancy, oke, kamu kan tanya dari 56 tahun separuh hidupnya susah. Oke, 25 tahun dia susah. Begitu dia tutup mata, kekekalan yang aku sediakan buat Kim itu gak bisa, firman Tuhan bilang gak bisa dibandingkan. Kamu gak ngerti kan, otakmu yang sebesar bakpo ini gak bisa menerjemahkan kemuliaan yang selama-lamanya dan rupa apa kemuliaan itu. Jadi jangan sampai keputusan kita di dunia ini Bapak Ibu di drive dengan sesuatu yang hanya sementara. Jadi Tuhan bilang sama saya, 25 tahun kamu misalnya mau protes itu gak ada artinya dibandingkan kemuliaan. Bicara waktu, bicara sesuatu yang luar biasa awesome-nya itu loh Bapak Ibu. Makanya saya taruh itu ini di sini, jadi keputusan kita jangan hanya karena dunia ini dengan segala daya tariknya, atau kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kenapa aku perpuluhan, kenapa aku takut Tuhan, aku melayani tapi aku tidak dapat yang sesuai harapanku. Salah Bapak Ibu, itu loh baca firman Tuhan. Dan terakhir, walaupun masih ada di sini, oh dia, Ki nggak usah kaca lagi. Sudah cantik nggak Bapak Ibu? Karena apa? Karena ada lihat kaca. Jadi ayo Bapak Ibu, mulai sekarang yang saya ajak, kita minta seperti Salomo, hati yang paham menimbang. Karena di pertimbangan itulah keputusan. Hati yang paham menimbang dari mana? Firman Tuhan. Dan ayolah, anggaplah Tuhan itu penting sekarang. Ketika kita anggap dia penting, ketika kita benar-benar di titik yang mati, tidak ada harapan. Justru Tuhan berkata, bersyukur aku terlambat, karena kamu akan mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.